Halo teman-teman, assalamualaikum, kembali lagi dengan Bantul Evi Channel. Sesuai thumbnail video ini, Evi nak bahas satu topik yang tengah hangat di Twitter minggu lalu. Jadi ceritanya itu ada abang-abang orang Malaysia itu tengah cari kerja di negara Malaysia sendiri. Tapi dengan warga negara Malaysia sendiri atau mantan majikan tersebut menolak gara-gara yang dicari bukan orang lokal, melainkan hanya warga asing aja yang dicari, seperti itu. Langsung aja Evi nak bacakan satu story yang dia unggah di Twitter. Langsung aja Evi nak bacakan isi percakapan dia dengan calon majikan dia lewat WhatsApp di storynya. Mana menteri yang kata warga kita malas nak kerja? Lepas itu dia unggahlah foto screenshot percakapan dia masa dekat WhatsApp. Nak tanya kilang plastik ada kosong lagi ke? Ada. Awal bulan saya nak. Oke, boleh. Kena isi borang ke? Tak ada. You datang je, ada kopi paspor kan? Calon majikan ini mengira abang tersebut adalah pekerja asing. Saya orang Malaysia lah. Datang terus kerja ke macam mana? Puan ni Melayu ke? Orang Malaysia tak boleh lah. Orang Malaysia tak boleh lah. Jadi yang kilang plastik tersebut cari itu hanya pekerja asing saja, teman-teman. Kita ambil orang asing saja, dia cakap. Kenapa pula orang Malaysia tak boleh ke? Utamakan orang asing ke? Maaf ya, saya screenshot sebagai bukti. Nanti kata orang Malaysia nih memilih kerja lah, malas bagai macam nih rupanya. Oh, ramai pula yang komentar dekat tweetan abang tersebut. Terus Evi juga nak bacakan apa aja komentar mereka. Nih ada beberapa sih. So langsung aja. Ada yang komentar begini, teman-teman. Kilang kami pun kilang plastik dekat Sarawak. Baru-baru ini ada ambil pekerja tempatan. Sebelum ini memang semua warga asing. Hasilnya pekerja tempatan senang-senang je buat tempat kerja sebagai tempat persinggahan. Hari ini datang, esok cuti. Lepas tuh datang cuti. Dengan tidak mau shift lagi, bila panggil untuk kerja shift cakap tidak dapatlah, tidak maulah. Sudah bagi peluang untuk orang tempatan pun tidak menggunakan peluang yang ada dengan sebaiknya. Tempat kami pun warga asing akan dibayar untuk SOCSO macam orang tempatan. Ya memang betul, kemarin Evi juga ada SOCSO di payslip Evi. Masalahnya ialah orang tempatan sendiri yang senantiasa nak kerja dalam ekon. Seperti itu yang dikatakan oleh Nur Azimah. Ini akun orang Malaysia ya, teman-teman. Jadi bukan Evi yang bilang loh. Terus ada pula yang komentar, warga asing senang dimanipulasi dan diambil kesempatannya. Aku rasa enggak deh, kalau yang dokumen resmi dia enggak seperti itu. Memang ada perjanjian hitam di atas putih, enggak mungkin dimanipulasi. Kalau yang tanpa dokumen, pekerja asing tanpa dokumen ini memang mungkin ada yang seperti itu ya. Terus ada yang lagi yang sebab kalau ambil pekerja asing dia boleh kerah macam lembu, habis kerja call immigration suruh tangkap, tak payah bayar gaji. Tolonglah tag mana-mana kementerian boleh alam sikit. Nah yang dimaksud oleh netizen ini mungkin yang pekerja asing tanpa dokumen, bisalah tuh kejadian kerja dulu terus call immigration gaji. Tapi itu jahat kali ya, jahat banget. Terus ada yang bilang ambil orang asing senang, habis project panggil immigration, gaji pekerja tak perlu bayar, cuma bayar denda aja. Kalau sampai ada yang seperti ini, majikannya itu jahat parah loh. Terus wujud persepsi orang asli lebih rajin dan sanggup kerja bermati-matian. Satu lagi, perbedaan kuasa antara majikan dan pekerja asing sangat besar. Ini sebab dia bayar gaji rendah dari gaji minimum lah. Ini sebab itulah dia nak warga asing. Enggak deh, kalau menurut Evi sendiri yang pernah kerja di Malaysia 11 tahun nih ya, antara warga negara Malaysia dan warga negara asing yang berdokumen nih, Evi yang bilang ya, itu gaji, Evi katakanlah gaji operator ya, itu tuh di kita warga negara asing dengan warga negara lokal Malaysia itu sama, ketentuannya tuh sama. Jadi di satu kilang Evi itu nggak ada diskriminasi, apalagi diskriminasi soal gaji, nggak ada. Tolong buat laporan kepada Kementerian Sumber Manusia. Ya ini benar, seperti ini kalau di Malaysia itu kalau ada majikan atau calon majikan yang menolak
orang lokal pengen kerja di perusahaannya, ini bakalan kena blacklist oleh kerajaan kalau sampai kerajaan itu tahu. Jangankan orang yang niat kerja, orang orang kurang upaya ya teman-teman, dia ada minat buat kerja, tapi company kilang tersebut dia menolaknya, company atau kilang tersebut akan di blacklist oleh kerajaan. Nah, katakan orang Malaysia nih pemalas, tak jugalah. Mana orang Malaysia nih boleh dikatakan pemalas? Dia ada kereta, dia ada kebun sawit, dia ada ladang, dia ada apartemen, dia ada kondo. Macam mana boleh jadi negara maju Malaysia nih kalau katakanlah orang Malaysia ini pemalas? Menurut pandangan Evi sendiri yang pernah kerja dan tinggal di Malaysia selama 11 tahun nih, orang Malaysia ini bukan jenis pemalas teman-teman. Orang Malaysia ini jenis pekerja pintar. Kenapa Evi boleh katakan pekerja pintar? Mereka tuh bekerja secara pintar. Mereka ada aset, katakanlah dia punya kedai, punya ladang sawit, dia ada uang, dia punya ladang sawit. Mereka mengambil karyawan, membuka lowongan kerja, mereka bayar karyawan itu, mereka suruh karyawan itu mengolah ladang dia enjoy aja, yang penting hasil keluar. Macam itulah jenis orang Malaysia itu pekerja smart. Terus contoh kedua nih, orang Malaysia ini juga punya kedai makan lah, restoran. Dia ada uang, dia bayar karyawan tanpa dia harus berpeluh-peluh harus mengurusin kedainya itu. Dia mending bayar karyawan, dia enjoy dapat hasilnya. Seperti itu. Evi juga kalau ada uang, ada kedai, Evi juga buat seperti itu. Belajar dari kawan Evi yang orang Malaysia. Dia kerja kilang ini hanya 6 bulan, 7 bulan saja teman-teman. Hanya untuk mendapatkan modal untuk usaha dia. Dia nak buka kedai. Jadi dia modalnya itu kerja kilang selama 7 bulan. Nah, setelah 7 bulan modalnya udah kecapai, ini dia keluar dari kilang, dia jadi bos di kedai dia. Nah, seperti inilah kerja smart. Kalau mindset semua orang Malaysia itu jadi bos, otomatis ini adalah ladang buat pekerja asing yang mau bekerja di Malaysia. Seperti itulah. Jadi jarang banget kita jumpai orang Malaysia itu kerja proyek teman-teman. Salah satunya ialah pendidikan. Pendidikan orang Malaysia itu kebanyakan tinggi-tinggi. Kalau pendidikannya tinggi-tinggi, otomatis mereka akan memilih-milih kerja yang berbalau sama tingkat pendidikan mereka. Nah, kalau dikembalikan lagi ke diri Evi nih ya, kalau Evi nih punya pendidikan yang tinggi, Evi pun gak mau kerja jadi cuci piring, cuci pinggan, cuci motor, cuci kereta, cuci lantai, cuci rumah. Evi gak mau. Kalau pendidikan Evi itu tinggi, Evi bakalan memilih pendidikan yang berbalau dengan pendidikan Evi. Secara Evi belajar itu mengeluarkan cuan yang banyak. Betul tak? Anggapan netizen mengenai orang Malaysia ini pemalas itu salah besar. Mereka bisa cari cuan tanpa menyentuh. Woi, hebat gak? Jadi contoh nih buat kita-kita yang ada di Indonesia. Kelas sekali Evi nak cakap dengan kalian semuanya yang udah nonton video ini sampai habis. Di video ini Evi tidak ada unsur membanding-bandingkan mana negara yang baik, mana negara yang kurang baik. Evi di video ini hanya membahas tentang abang-abang yang nge-tweet story di Twitter tersebut yang kesusahan mencari pekerjaan di negara sendiri, yaitu di Malaysia. Seperti itu ya teman-teman, mohon jangan salah sangka. Oke, sekian dulu video dari Bantul Evi. Maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan kalian semuanya. Evi hanyalah manusia biasa yang banyak kurangnya, karena kelebihan itu hanya punya Allah. Oke, sekian dulu. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum. Bye.